podcast Binma, Bincang Mahasiswa. tempat kita ngobrol santai tentang isu-isu penting. Nah, aku Maya dan kali ini kita akan membahas topik yang sangat krusial, yaitu memastikan ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua. Seru banget gak sih topiknya? Seru banget. Seru. Udah. Kalian kayak pinter banget gak sih kita? Bisa Tapi aja loh. emang kita pinter gak sih? Emang. Dan aku Oke. Kenny, gue pengen dulu. Iya. Dan aku Kenny, seperti biasa, kita akan membahasnya dengan gaya yang ringan dan santai. Meskipun topiknya cukup serius ya, Mai. Yap. Terus, jadi tetap bersama kami selama 20 menit ke depan ya. Dan aku Agatri, senang bisa bergabung juga di sini. Topik ini benar-benar penting, terutama buat kita sebagai mahasiswa yang peduli sama masa depan bumi kita. Betul banget, dan aku Rizka dan kita langsung aja masuk ke topiknya. Oke, kita udah mulai masuk topiknya. Jadi, air dan sanitasi itu sebenarnya inti dari pembangunan berkelanjutan. Jadi guys, bayangin aja tanpa akses yang baik ke air bersih dan sanitasi, kita nggak bisa ngomongin pengurangan kemiskinan maupun pertumbuhan ekonomi atau bahkan keberlanjutan lingkungan, guys. Betul banget, Mai. Tapi di dekade terakhir ini, eksploitasi berlebihan, terus polusi dan perubahan iklim bikin banyak daerah di dunia mengalami tekanan air yang serius. Benar nggak? Iya, benar juga. Saat ini ada sekitar 2,2 miliar orang nggak punya akses ke air minum yang dikelola dengan aman, dan lebih dari 4,2 miliar orang nggak punya sanitasi yang layak. Ditambah lagi perubahan iklim bikin situasi makin parah dengan adanya bencana seperti banjir dan juga kekeringan. Parah banget ya, karena 80% air limbah di dunia ini kembali ke ekosistem tanpa diolah atau digunakan kembali. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, 70% lahan basah alami dunia udah hilang, termasuk hilangnya banyak spesies air tawar. Betul banget, Riz. Pandemi COVID-19 yang kemarin tuh malah bikin tambah rumit. Akses ke air minum yang aman dan sanitasi yang layak jadi makin terbatas. Padahal ini penting banget buat mencegah penyebaran virus. Nah benar, jadi sekarang ini kita benar-benar perlu mengubah cara kita mengelola sumber daya air dan memberikan layanan air dan sanitasi untuk miliaran orang. Tindakan mendesak diperlukan untuk mengatasi krisis global ini. Nah iya benar, ngomong-ngomong soal tindakan, PBB udah mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan 6 atau SDG 6 di tahun 2015 sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan 2030. Ini adalah cetak biru untuk memastikan ketersediaan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi untuk semua. Bener banget, Gat. Karena untuk mempercepat pencapaian SDG ini, PBB meluncurkan kerangka akselerasi global SDG 6 pada Juli 2020 yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan menuju pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan memastikan dunia berada di jalur yang benar untuk mencapai pada tahun 2030 tersebut. Tapi sebenarnya target perhatian, sorry banget ya guys, bener banget yang tadi Rizka bilang. Iya. Tapi perhatian PBB terhadap masalah air ini sudah lama banget ya. Misalnya pada tahun 1977 aku sempat browsing di konferensi Mar del Plata di Argentina. PBB udah bikin rencana aksi untuk yang disebut penyediaan air komunitas, yang menyatakan bahwa semua orang punya hak untuk mengakses air minum dalam jumlah dan kualitas yang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah benar banget, Mai. Tapi selain itu ada juga yang namanya dekade penyediaan air minum dan sanitasi internasional dari tahun 1981 sampai 1990. Bahkan pada tahun 1993 PBB menetapkan Hari Air Sedunia pada tanggal 22 Maret dan pada tahun 2013 menetapkan Hari Toilet Sedunia pada tanggal 19 November. Oh iya, aku juga pernah baca itu. Di tahun 2000, Deklarasi Pembangunan Milenium mengajak dunia untuk mengurangi setengah jumlah orang yang tidak memiliki akses air ke air minum yang aman dan juga sanitasi dasar pada tahun 2015. Lalu tahun 2003-nya itu PBB menetapkan Tahun Internasional Air Tawar diikuti oleh dekade air untuk kehidupan dari 2005 hingga 2015. Jadi sekitar ada 10 tahun lah ya. Wah, panjang juga ya. Panjang. Nah, tapi yang kalian omongin itu sebenarnya benar, karena untuk mengkoordinasikan upaya semua entitas PBB dan organisasi internasional yang bekerja pada isu dan sanitasi, PBB itu mendirikan UN Water pada tahun 2003. Ini adalah mekanisme koordinasi antar lembaga PBB untuk semua isu yang berkaitan dengan air tawar dan sanitasi. Oh, ngerti. Jadi ini tuh udah lumayan lama ya. Jadi di tahun 2008 ditetapkan sebagai Tahun Internasional Sanitasi, dan lebih penting lagi pada tanggal 28 Juli 2010 hak asasi manusia atau HAM dan sanitasi secara eksplisit atau diakui oleh Majelis Umum PBB melalui resolusi 64 atau 292. Bener banget, Mai. Terus pada Desember 2000
16, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi Dekade Internasional untuk Aksi Air untuk Pembangunan Berkelanjutan dari tahun 2018 hingga 2028. Ini mendukung pencapaian SDG 6 dan target air lainnya. Oh, ada yang menarik juga. Di Desember 2020 ada resolusi tentang konferensi PBB untuk tinjauan konferensi tengah periode implementasi tujuan dekade. Emang agak panjang kali ya itu Panjang sebenarnya. banget sih namanya, iya. Agak narik nafsu Coba. 2 kali ya, Mai. Bener. Resolusi apa kan? Nah, jadi ada yang menarik di Desember 2020 ada resolusi tentang konferensi PBB untuk tinjauan konferensi di tengah periode implementasi tujuan dekade internasional untuk aksi air untuk pembangunan berkelanjutan 2018 sampai 2028. Ini adalah konferensi PBB pertama tentang air sejak tahun 1977, sorry. I see. Jadi sebenarnya memastikan ketersediaan dan pengelolaan berkelanjutan air dan sanitasi ini sebenarnya udah jadi topik lama PBB ya. Dan sekarang juga fokusnya untuk mewujudkan visi baru terkait dengan SDG ini. Di agenda 2030 melalui kepemimpinan nasional dan kemitraan global. Oh, ngerti. Oke, jadi mari kita sekarang bahas tentang bagaimana sih kita sebagai mahasiswa Oke. bisa berkontribusi dalam Iya. kasus ini. Menurut kalian apa sih yang bisa kalian lakuin sebagai mahasiswa? Dari gue dulu Kenny, kali ya. dari Kenny. Nah, actually banyak banget ya yang bisa kita lakukan tuh. Kita bisa mulai dengan kampanye kesana. Actually. Kan jaksa, kita Ya kan sih. jaksa, kita kan Actually jaksa. loh bahasanya. Oke, bagus. Kan kita bisa mulai dengan kampanye kesadaran tentang pentingnya menghemat air. Ya. Kayak lo menghemat air gak, Mai? Iya pasti. Pasang poster edukatif di area kampus atau bahkan buat lomba ide-ide inovatif untuk penghematan air. Bener banget, kita juga bisa ajak pihak kampus untuk pasang keran air otomatis yang bisa membantu mengurangi pemborosan air. Selain itu, kita juga bisa buat program daur ulang air untuk menyiram tanaman di sekitar kampus. Setuju. Terus kita juga bisa bikin workshop atau seminar tentang pentingnya pengelolaan air yang berkelanjutan. Bisa ajak dosen atau pakar lingkungan juga untuk berbagi ilmu dan pengalaman mereka tentunya. Gue apresiasi sih cara kalian. Tapi menurut kalian yang masalah kalau misalnya air hujan segala macam ditampung itu gimana? Kayak enggak ya? Pernah Kalau denger buat nggak? nyuci soalnya bikin karat. Iya benar. Iya. Kayak nyuci mobil juga nggak mungkin. Soalnya gue Nggak pernah bisa. denger ada orang yang mikir kayak harus nampung air hujan kan nggak mungkin ya. Gak mungkin. Emang Iya. lo pernah gitu? Sempet kepikiran. Sempet, cuman- Iya. Tapi kayak diberhentiin sama gue nggak boleh nanti Oh, karatan oh, gitu. gitu. Soalnya air hujan juga kotor nggak sih Kan- sebenarnya? Kotor. Tapi lo cuci piring pakai apa? Cuci piring kebetulan pakai air keran ya. Tapi kok ketawa lu kenapa kayak ada remnya ya? Oke. Yuk. Oke. Iya. Jadi Kan pemain guys, dikit kan, Mai. boleh. Kan kita santai ringan kayak di awal. Oke, jadi guys jangan lupa kita dokumentasikan setiap kegiatan dan hasilnya supaya bisa jadi inspirasi buat teman-teman kita yang di kampus lain. Nah, benar buat teman-teman juga yang dengerin, kalau kalian punya ide atau pengalaman tentang cara menghemat air di kampus ataupun di rumah, jangan ragu untuk berbagi dengan kita ya. Kita bisa belajar dari satu sama lain dan membuat perubahan bersama. Iya, dan jangan lupa juga untuk terus mendukung kebijakan yang mendukung keberlanjutan air. Suara kita itu penting juga, terutama sebagai generasi muda yang akan meneruskan kehidupan di planet ini. Oke, dan aku cuma mau bilang kalau setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menghemat air itu sangat berarti ya, benar-benar berarti. Itu quotes dari mana? Dari look up gue sendiri, gue liat-liat juga lah di internet. Lo liat di internet. Jadi jangan pernah anggap remeh ya guys. Kalau kita semua bekerja sama, kita bisa membuat perubahan yang besar kayak Setuju. gotong royong lah istilahnya. Setuju. Betul. Setuju. Gue setuju banget sama lo. Tunggu dulu, sebelum kita benar menutup episode kali ini, ada beberapa hal yang penting ingin kita bahas. Kalian tahu nggak? Kalau kita juga bisa berkontribusi dengan cara mendukung produk-produk yang ramah lingkungan. Emang kayak iya, Mai? jatuhnya sustainability ya. Apa tuh artinya Gitu. berarti kalau kayak gitu? Daur ulang yang tadi guru ngomong kan, gitu loh. Iya sih, gue setuju, betul banget. Cuman kayak misalnya memilih produk yang menggunakan bahan daur ulang ataupun produk-produk yang memerlukan lebih sedikit air dalam proses produksinya, kita juga bisa mengurangi penggunaan plastik sekali pakai yang sering mencemari sumber air. Gati suka pakai plastik? Dulu suka. Sekarang? Bawa tas sendiri. Iya dong. Bagus. Terus juga kita bisa ikut dalam program-program komunitas yang berfokus pada kebersihan air seperti aksi bersih-bersih sungai atau pantai. Selain bermanfaat, kegiatan ini juga bisa jadi ajang buat kita kenal sama orang-orang baru, Benar ya sih, kan? Yang punya minat kayak Yang sama sama, kayak kita. iya. Ngerti.
Benar-benar. Dan jangan lupa untuk kalian, kita juga bisa menggunakan media sosial untuk menyebarkan kesadaran tentang pentingnya menjaga air dan sanitasi. Benar. Semakin banyak orang sadar, juga pasti semakin banyak besar dampaknya ke kita Benar semua. banget. Setuju. Nah, setuju banget. Nah, buat teman-teman yang dengerin, jangan ragu untuk ikut beraksi dan berkelanjutan. Ingat ya, setiap tindakan kecil kita bisa memberikan dampak besar kalau dilakukan bersama-sama. Yang tadi gue bilang namanya gotong royong. Dan berat. Dan udah ya, udah. Lagu kotak dong beraksi ya. Lucu, itu masuk. Masuk ya. Iya. Benar banget Mei, dan buat yang mau tahu lebih banyak tentang inisiatif-inisiatif terkait pengelolaan air, kalian bisa cek situs-situs organisasi non-profit atau bahkan ikut komunitas lokal ya Mei yang Ya. peduli lingkungan. Berdua aja nih ngobrolnya. Sama Gati juga. Ya, kan berdua juga mau Rizka ikut juga, komunitasnya, gue juga lagi mau look up nih abis ini. Apa cobanya Yang yang, dari bilang. yang lo meluk apa namanya? Banyak sih komunitas yang gue lihat di Twitter ya, tapi gue tahu Twitter kan kadang Oh, agak gue tahu bodong. di TikTok Pandawa. Nah, Pandawa. Bener gak sih? Sebenarnya kalau Gati mau ikut gara-gara apa sih? Karena cowok-cowok di Pandawa kah? Enggak juga sih. Tapi kayaknya namanya Not my Pandawara. type. Not your type. Pandawara. Pandawara, bukan Pandawa. Oh, Pandawara ya, sorry. Salah. Deket lah mendekati. Nggak apa-apa. Nah, jadi terima kasih juga buat kalian yang udah setia mendengarkan sampai akhir. Semoga obrolan kita ini kali ini bisa membuka wawasan untuk menginspirasi kalian untuk lebih peduli terhadap lingkungan, khususnya air dan sanitasi. Jangan lupa share episode ini ke teman-teman kalian juga ya, karena semakin banyak yang tahu, semakin besar kesadaran yang bisa kita bangun bersama. Oke. Sebelum kita tutup, apa pengen? Avatar. Apa? Enggak. Oke. Jadi aku pengen tanya nih ke kalian, apa satu tindakan kecil yang kalian lakuin sehari-hari untuk menghemat air? Coba. Dari gue lagi. Iya, boleh, Dari gue boleh. lagi kayak kalau gue sih selalu mastiin keran air di rumah nggak ada yang bocor. Terus mematikan kerat saat sedang menyikat gigi. Jadi kayak habis dinyalain buat ngebasahin ngerti, terus gue dimatiin lagi. Kayak, lo kayak gitu nggak? Gue pernah dulu nggak kayak gitu, gue dimana sama nyokap gue. Nah itu kan sebenarnya small things kan. Tapi Iya, ternyata iya. small things seperti bisa menghemat Gue banyak benar-benar air. itu penting sih. Iya. Kalau gue itu biasanya misalnya nih gue lagi cuci buah gitu kan, airnya tuh biasanya gue buang ke tanaman kayak gitu. Itu juga bisa tuh, Gat. Iya, soalnya kan biar nggak sia-sia. Kalau Kalau lu Rizka, gimana, Riz? Kalau aku kayaknya rada beda dari kalian, karena aku tuh gunain metode shower timer. Jadi aku pasang di kamar mandi aku tuh shower timer untuk supaya gak kelamaan mandi. Selain itu juga aku termasuk jarang mandi ya. Jadi tapi aku tetap wangi. Jadi aku tuh FYI ya untuk guys, dia jarang mandi. irit-irit aja sih. Ngerti. Wah keren sih deh kalian. Nah kalau aku coba untuk selalu menggunakan mesin cuci dan dishwasher hanya ketika penuh. Jadi air yang digunakan tuh bisa lebih efisien. Hanya ketika penuh. Iya, hanya ketika penuh. Oh gimana? Bener sih. Setiap kan itu kan small things, tindakan kecil kan. Kalau seperti itu kalau dilakukan kayak banyak orang kayak lo, orang kayak lo bisa sejuta kan bisa lumayan berdampak. kalau kan. big things-nya apa tuh? Big things-nya. Lo jadi masuk pemerintahan, lo bikin Nah, organisasi. kita ubah gitu. sistemnya, bener nggak? Mas? Bentar lagi lo masuk PBB nih kayaknya. Itu big things-nya ya. Ya sih Tembak, setuju. bener. Dan satu lagi kita juga bisa mendukung inisiatif kampus untuk lebih ramah lingkungan. Misalnya kita bisa mendorong kampus untuk menerapkan sistem pengelolaan air dan yang lebih efisien gitu. Iya bener banget Gat. Misalnya kampus sendiri tuh bisa pasang sponsor yang kayak otomatis di kamar mandi. Bukan sponsor sih, sensor. Sorry banget. Jadi kampus bisa pasang sensor otomatis di kamar mandi untuk mengurangi pemberesan air atau membuat sistem daur ulang air untuk menyiram tanaman di sekitar kampus kita. Kan kampus kita tuh banyak banget airnya, say. Tanamannya juga luas sih. Waduh, gede banget emang. Bener, dan juga jangan lupa kita bisa gunain platform media sosial kita untuk menyebarkan pesan-pesan penting tentang pentingnya menghemat air. Semakin banyak orang yang tahu, tentu juga semakin besar dampaknya. Nah, buat teman-teman yang dengerin, yuk kita semua mulai dari hal-hal kecil untuk menjaga keberlanjutan air. Misalnya menghemat air saat mandi, mencuci, atau bahkan saat menyikat gigi kali ya. Iya, penting Tapi banget enggak sih. itu sih, kalau jadi enggak. Heeh. Kuning gak sih? Dan juga jangan lupa edukasi juga yang penting. Ajak keluarga dan teman-teman untuk lebih peduli terhadap penggunaan air. Semakin banyak yang sadar, semakin besar perubahan yang bisa kita buat.
Oke deh, nice banget perbincangan kita hari ini. Nice. Terima kasih banyak buat kalian yang udah mendengarkan podcast kami hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih peduli dan beraksi untuk menjaga ketersediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan. Gitu. Thank you juga yang udah dengerin podcast kami. Jangan lupa untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan kita, dan mari bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow media sosial kita dan share episode ini kalau kalian merasa informasi yang kita bagikan ini bermanfaat. Betul, dan jangan lupa untuk selalu melakukan tindakan kecil yang membantu menjaga keberlanjutan air di lingkungan sekitar kita. Guys, aku kepikiran loh. Gimana sih kalau kita juga bahas tentang teknologi baru yang bisa membantu pengelolaan air? Gimana? Menurut gue sih itu ide bagus ya. Misalnya kayak teknologi sensor yang bisa mendeteksi kebocoran air secara real time. Yang Ini tadi bisa banget disebut membantu sama mencegah itu bisa banget membantu mencegah pemborosan air dan memperbaiki kebocoran dengan cepat. Iya, terus juga ada teknologi desalinasi, tau nggak sih, yang bisa mengubah air laut menjadi air tawar. Demi Ini apa? tuh ini tuh penting banget terutama buat negara-negara yang punya sedikit sumber air tawar gitu loh. Oh, ngerti. Nah, terakhir juga ada teknologi pengelolaan air limbah. Jadi dengan teknologi yang tepat, air limbah itu bisa diolah dan digunakan kembali untuk berbagai keperluan seperti irigasi, industri, bahkan bisa juga loh untuk air minum. Oh, gue ngerti. Jadi kita juga bisa tuh gunain alat itu tuh menjadi teknologi yang Iya. bisa kita gunakan untuk mengolah air dengan Menyerap aman dan menyerap polutan air ya. Ya, itu gue mau ngomong itu cuman kayak kepikiran di otak gue tuh, gue bingung banget. Lama ya mikirnya. Iya, Ya. gitu. Tapi bener sih yang Iya, lo ngomongin, bener. karena sebenarnya banyak banget cara yang bisa kita gunakan untuk mengelola air dengan lebih baik. Tapi tentunya teknologi ini juga butuh dukungan dan kebijakan dan juga serta kesadaran diri dari masyarakat. Bener banget, itu tuh sebenarnya tugas kita juga untuk terus menyuarakan pentingnya teknologi dan inovasi dalam pengelolaan air. Misalnya nih, kita bisa adakan seminar atau webinar tentang teknologi yang baru ini di kampus gitu. Selain kitanya juga dari kita bisa Kita bisa kok. Kita bisa.com kali. Iya. Nah, kita juga bisa mendorong pemerintah untuk mendukung inovasi ini dengan kebijakan yang mendukung pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan air. Setuju banget nih. Nah, buat teman-teman yang dengerin, kalau kalian punya ide atau pengalaman tentang teknologi pengelolaan air, jangan ragu untuk berbagi dengan kita ya. Kita bisa belajar dari pengalaman kalian masing-masing dan membuat perubahan yang lebih besar untuk bersama-sama. Thank you juga buat kalian yang udah mendengarkan podcast kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kalian semua untuk lebih peduli dan beraksi untuk menjaga ketersediaan air dan sanitasi yang berkelanjutan. Benar, terima kasih juga yang sudah mendengarkan podcast kami. Jangan lupa untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungan kita, dan mari bersama-sama kita wujudkan masa depan yang lebih baik. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa share episode ini kalau kalian merasa informasi yang kita bagikan itu bermanfaat. Bye.